Happy birthday, Rose Serafina Alverik. Di lembah sunyi pagi bersenandung, embun menggantung di kelopak waktu, mekarlah ia tanpa suara. Mawar itu cantik, mawar juga berduri, dan mawar susah dirawat. Tapi menurut aku, orang-orang terlalu sibuk membicarakan bagian itu. Justru bagian yang paling indah itu nggak pernah kelihatan. Akar-akarnya. Akar yang terus memeluk tanah. Akar yang tetap bertahan walaupun nggak ada yang melihat. Mawar bisa tumbuh di taman yang indah. Bisa tumbuh di lembah. Bisa tumbuh di tempat yang liar. Cahaya mawar itu dan menurut aku, itu bagian yang paling indah. Bukan saat dia mekar, tapi saat dia berhasil menemukan jalannya sendiri lagi. Setelah hujan, setelah musim yang buruk, setelah semua hal yang mencoba untuk menghentikannya. Tapi selama akarnya masih ada, mawar selalu punya jalannya untuk kembali menjadi mawar. Tak butuh sorak tepuk dunia, langit pun memandangnya dengan diam, karena keindahan tak selalu bersuara. Aku cuma seorang gadis yang sedang berulang tahun, dan Axel berhasil membuat hari itu terasa seperti sebuah pesan kehidupan. Dan kata-kata malam itu selalu aku ingat. Itu bikin aku hampir kehilangan jadi diri aku sepenuhnya. Masih menyimpan sepenggal rose dalam hati aku. Aku ngebiarin akarnya hidup, karena aku percaya suatu hari musim buruk akan berlalu dan aku akan mekar lagi. Axel. Rose. Kamu keberatan? Aku... Rose. Kamu bisa katakan apapun yang ada di hati kamu. Aku selalu nyariin dia. Kalau aku takut, aku nyari dia. Kalau aku bosan, aku nyariin dia. Kalau aku kesel sama semua orang di rumah itu, aku nyari dia. Kalau aku senang, aku selalu nyariin dia. Dan anehnya, aku nggak pernah tahu kenapa. Karena dia selalu ada aja. Dia terlalu biasa di hidup aku waktu itu. Terlalu dekat. Terlalu sering ada. Sampai aku nggak pernah berhenti untuk mikir. Apa arti semua itu? Jadi kalau papa tanya, apa perasaan aku saat papa sebut nama Axel? Rasanya kayak tiba-tiba ada bagian masa-masa yang paling indah di diri aku yang kembali lagi. Betapa berharganya bagian itu buat aku.
Karena waktu aku kehilangan banyak hal, aku ternyata gak pernah kehilangan kenangan tentang dia. Ada bagian di diri aku yang kangen sama dia. Dulu aku gak pernah bisa deskripsiin perasaan aku tentang dia. Tapi sekarang aku bisa bilang, kalau aku mengagumi dia, sangat. Selalu ada perasaan hangat saat dia ada. Dan hangatnya masih kerasa sampai sekarang. Aku gak pernah berani ngasih nama buat perasaan itu. Karena aku takut. Aku takut salah. Takut mengartikan lebih dari yang sebenarnya ada. Takut menganggap sesuatu itu istimewa. Padahal mungkin itu cuma karena dia selalu baik sama aku. Yang jelas, kalau aku lagi mikirin rumah Alverik yang lama, entah kenapa dia selalu ada di kenangan itu. Tapi sekarang aku khawatir. Apa dia gak keberatan dengan perjodohan ini? Ah iya, dia pasti ikut aturan juga. Ya udah kalau gitu kami pamit pulang ya, Pak. Mohan. Bersih. Mohan. Mohan. Oh, Bu, udah pada mau balik? iya. Tadi kita cukup lama di sini. Boleh lah, kapan-kapan kita ngumpul lagi. Ah, boleh itu. Kita pamit dulu ya, Pak. Mohan. Ya, Bu. Pak, gorengan itu emang enak. Tapi jangan terlalu sering juga ya, Pak. Nggak baik. Ai Mak Zang, sudah ada yang bicara masalah tentang kolesterol rupanya kawan kita satu ini. Ngingetin. Oh iya, terima kasih banyak Bu Endita Wibisono. Sama-sama Pak Hari. Kami pamit ya. Iya. Mari, Pak. Mari. Ayo, Pak. Hati-hati, Pak. Ibu. Apa kamu? Masuk. Nggak macet di jalan tadi? Lumayan. Enggak, Pak. Bu Dita perhatian juga sama Bapak ya? Bu Dita itu memang baik kali orangnya. Tapi perhatiannya itu untuk semua orang. Ada apa rupanya? Enggak, nggak apa-apa. Kau.
semua. Aku ngerti. Dan kapanpun kamu siap, aku akan ada. Makasih ya, Her. Sama-sama.